Ini bukan fenomena baru, ini adalah fenomena lama yang dulu terasa asing dan sekarang itu sudah normal sekali berada di sekitar kita. Ketika kita semua ke restoran, ketika kita ke mall, banyak sekali memang ketika satu keluarga ini makan, sang anak ini harus dikasih HP agar dia tenang. Nah, namun yang hilang di sini sebenarnya adalah sebuah kesadaran penuh dari sang anak itu. Karena apa? Anak tak lagi belajar untuk mengenali rasa makanan, tekstur makanan, dan sinyal kenyang dari perut mereka sendiri. Karena mereka asik dengan gadgetnya sendiri dan mereka pun nggak sadar bahwa mereka itu sudah kenyang. Nah, tanpa kita sadari juga, kita ini sedang melatih mereka untuk tak bisa fokus pada satu hal tanpa adanya distraksi lain. Jadi bisa dikatakan kita ini menukar ketenangan jangka pendek dengan hilangnya fokus jangka panjang. Sebenarnya anak itu nggak ingin menjadi anak yang jahat, dan seyakinnya saya anak itu nggak ada yang jahat. Mereka itu hanya kekurangan lingkungan untuk mengatur regulasi emosi mereka. Dengan seringnya mereka mengkonsumsi konten-konten yang ada di Instagram, ada di TikTok, ataupun ada di YouTube tanpa bisa memfilter mana yang harus saya tiru dan mana yang tak harus bisa saya tiru. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu masalah di dunia nyata dan keinginannya dia akan terjadi seperti di dunia maya, disitulah anak-anak itu meledak. Makanya sebenarnya anak-anak yang masih dini itu mengkonsumsi konten-konten digital itu benar-benar harus diminimalisir sekali. Nah, kalau pertanyaan ini memang agak lumayan berat ya. Apalagi kita itu tinggal di daerah perkotaan yang memang benar-benar padat penduduk dan rumah kita pun nggak kayak di kampung yang besar halamannya sehingga anak-anak bisa bermain secara leluasa. Dan pertama, tantangan yang besar yang ada di perkotaan itu adalah kita nggak tahu padahal tetangga itu siapa sebenarnya. Beda dengan mungkin kita yang tinggal di kampung ya. Tetangga satu desa, satu RT, satu RW itu kemungkinan besar itu kita hafal siapa aja mereka, dan orang tua itu pun menganggap anak kita seperti anak mereka. Nah, inilah salah satu tantangan terbesar bagi orang tua dan anak-anak yang hidup di perkotaan yang padat. Namun, kita harus ingat bahwa anak itu mempunyai sifat anti-fragile, yang dimana mereka itu justru tumbuh ketika menghadapi suatu tantangan. Kalau tak ada lapangan, ya memang disinilah beban beratnya seseorang orang tua, di mana dia itu harus membawa dunia nyata ke rumah. Mungkin salah satu contoh yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah dengan cara melibatkan mereka dalam pekerjaan rumah, atau ya sekedar bermain di teras di teras rumah dan di sana tanpa adanya gadget. Ini menurut saya sudah minim banget untuk sudah minim banget dalam bentuk perjuangan kita sebagai orang tua untuk menghadirkan dunia nyata ke anak. Kalau ini ya kita akui semua ya. Saya pun sebagai orang tua pulang kerja lelah dan sampai rumah tuh ingin tenang, ingin meregangkan otot-otot, menenangkan pikiran. Tapi ketika sampai rumah kita pasti akan disambut oleh anak kita, yang dimana dalam pikiran anak-anak itu mereka ingin bermain dengan orang tuanya. Namun dengan rasa capek yang kita sudah dapatkan di tempat kerja, kebanyakan dari kita akan kasih HP ke mereka dan ketenangan itu tercipta. Di tengah suasana rumah yang ramai orang, tidak adanya sebuah interaksi sosial. Tapi dampaknya
anak itu jadi kesepian di antara rumah yang ramai. Mereka memang ada di depan kita secara fisik, tetapi jiwa mereka, pikiran mereka itu ada di YouTube, ada di Roblox, ada di scrolling TikTok terus-terusan. Dan ini yang menyebabkan kita itu kehilangan namanya momen bonding yang sebenarnya paling berharga. Karena ketika anak-anak nanti sudah besar, mereka akan mempunyai dunianya sendiri. Ya, kalau kita berbicara tentang stoik, tentu kita nggak bisa ya mengatur apa yang tak bisa kita kontrol. Jadi yang nggak bisa kita kontrol itu adalah tren yang sedang berkembang di dunia modern ini. Kita tuh ya udah, kita sama-sama paham lah. Kita itu di dunia yang serba cepat, di dunia serba internet, dan dunia serba sosial media. Namun, walaupun kita nggak bisa mengatur itu, kita bisa mengatur apa yang masuk ke rumah kita. Dan tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya bisa mengatur waktu. Maksudnya, ya, waktu makan tanpa layar. Ya kan? Waktu kapan harusnya HP itu mati dan tidak ada di hadapan kita. Jadi, kita benar-benar memiliki kontrol penuh atas apa yang ada di rumah kita. Sepertinya ini memang keinginan daripada semua orang tua ya. Anak-anak nggak kecanduan akan sosial media. Dan kalau diumpamakan, ini nih kayak orang yang sudah perokok, pasti menginginkan dia itu berhenti merokok. Apa yang harus dilakukan memang susah, tetapi seyakinnya saya, anak itu adalah seorang yang peniru. Anak itu tak akan jauh beda dengan apa yang kita lakukan di keseharian kita. Kalau kita suka bermain gadget, anak itu akan suka bermain gadget. Kalau kita suka minum minuman keras, anak-anak itu pun akan mengikuti kita. Karena bagi sang anak sendiri, apa yang dilakukan orang tua itu adalah benar adanya. Namun, jika sudah terlanjur, bisa dikatakan anak-anak yang kecanduan ya, mungkin kita bisa membuat ritual-ritual kecil. Jadi mungkin ada beberapa saat di mana ritual beberapa jam tanpa adanya layar. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau menurut saya ya, anak itu nggak memerlukan HP canggih dan sosial media yang begitu banyak untuk menghibur kita, untuk menghibur mereka. Yang mereka butuhkan adalah sebenarnya kehadiran nyata dari kita. Bagaimana kita mempunyai waktu untuk mereka, bagaimana kita bekerja sama dan melakukan kegiatan bersama, sehingga mereka merasa terdampingi oleh si orang tua.